Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1807. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan ada sedikit cahaya keheranan di pupil matanya dan tubuhnya yang halus bergetar. Itu memang harta karun yang telah tercemar oleh kekuatan jurang, kata Kincen. Di bawah kerumunan mata Kincen bersinar dan dia merasa emosional. Sebelumnya dia sedikit khawatir bahwa Istana 10 Kesengsaraan tidak akan dapat menghentikan lonceng Kaisar Hantu Jam. Tapi sekarang tampaknya itu lebih dari cukup. Hampir 9 dari 10 dampak mengerikan sebelumnya ditanggung oleh Istana 10 Kesengsaraan. Dan hanya menyisakan 10 hingga 20% dari dampaknya yang jatuh kepada Kincen. Tentu saja itu gagal menyebabkan kerusakan apapun pada Kincen. Sebaliknya, Kincen malah memanfaatkan kesempatan itu dan serangkaian pelangi ilahi meledak dari antara alisnya dan dengan cepat bergabung ke dalam pengikat kunci dewa, lalu melenyapkan pengekangan dan kemauan di dalamnya sedikit demi sedikit. Secara samar-samar Jia Luo Mingju merasa bahwa hubungan antara dirinya dan pengikat kunci dewa semakin melemah, seolah-olah bisa terputus kapan saja. Sialan, kaulah yang memaksaku. Jia Luo Mingju meraung membuka mulutnya dan dia seketika memuntahkan sejumlah besar darah hantu, membangkitkan 2 senjata tingkat atas yang tersisa secara sekaligus. Boom, boom. 2 napas kematian yang mencengangkan membumbung ke langit dalam sekejap. Pada saat ini Jia Luo Mingju tidak berani ceroboh sedikit pun. Hingga saat ini dia tidak punya jalan keluar dan harus membunuh Kincen sesegera mungkin. Karena jika Kincen tidak mati, maka dirinya mungkin orang yang akan mati. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, tanpa menunggu Kincen bereaksi, Jia Luo Mingju langsung membakar jiwanya dan mengaktifkan 2 harta karun yang tersisa. Dia tidak percaya bahwa Kincen akan masih memiliki sarana untuk bisa memblokir serangan dari 2 harta karun yang tersisa. Pergi! Dengan teriakan kerasnya, kain hitam itu terlempar keluar dalam sekejap. Dalam sekejap harta kain hitam itu berubah menjadi awan hitam. Dan ada bau busuk yang mencengangkan yang keluar darinya. Menciumnya saja jiwa pusing seolah-olah akan pingsan. Harta kain hitam itu langsung menyelimuti Kincen sepenuhnya. Kincen menus dingin dan pada saat yang sama Kincen fokus pada 2 tujuan. Kincen langsung mengeluarkan pedang karat misterius di tangannya. Tetapi begitu dia melemparkan pedang karat misterius, dia merasakan tumpul di seluruh tubuhnya. Apa medan domain? Kata Kincen. Dia langsung terkejut ketika menyadari bahwa harta kain hitam itu sebenarnya memiliki fungsi domain. Di bawah kain itu, kekosongan di sekitarnya membentuk dunia yang independen dan di dunia ini semua aturan dirubah. Hal itu membuat Kincen terkejut. Masing-masing dari 3 harta hantu yang dikeluarkan sebelumnya memiliki kemampuan khususnya sendiri-sendiri. Kunci pengikat dewa itu dapat mengikat semuanya, terlepas dari tubuh fisiknya. Dan lonceng Kaisar Hantu itu dapat langsung menekan ke tingkat jiwa, menyebabkan jiwa menggeliat dan hancur, membuatnya tak terelakkan. Dan sekarang kain hitam ini yang disebut kain kapan, itu sebenarnya memiliki fungsi untuk memadatkan sisi waktu dan ruang. Sebelum pedang karat misterius di tangan Kincen dapat dikorbankan, Kincen merasa bahwa tubuh dan jiwanya akan membeku, seolah-olah dirinya benar-benar telah menjadi mayat dan akan langsung dibungkus oleh kain kapan tanpa ada peluang untuk melawan. Dan tepat ketika roh Kincen akan memadat, boom, api teratai hijau kekacauan di atas pikiran Kincen dengan cepat terbakar. Boom. Dalam pikiran Kincen pada saat ini, api teratai hijau kekacauan dengan cepat dan spontan langsung terbakar memancarkan cahaya biru berkabut yang tak berujung.
Kekuatan ini mengandung napas kehidupan yang mencengangkan, dan itu langsung menyelimuti seluruh tubuh Qingchen. Tubuh Qingchen yang awalnya dipenjara oleh kain kapan mendapatkan kembali kebebasannya dalam sekejap. Ini adalah Qingchen tertegun dan segera menyadari bahwa napas kehidupan yang terkandung dalam api teratai hijau kekacauan memiliki efek ajaib pada penekanan ruang waktu pada kain kapan tersebut. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Tanpa ragu Qingchen segera menunjukkannya, dan dengan suara mendesing, api teratai hijau jatuh langsung ke kain kapan hitam yang langsung berubah menjadi langit tak berujung di depannya. Ledakan itu seperti kain bahtera jatuh ke dalam danau hitam yang penuh dengan minyak tanah, dan dalam sekejap seluruh kehampaan terbakar dengan api yang mengerikan. Percikan api ini menyebar dengan cepat dan dalam sekejap seluruh langit berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Api itu menyala-nyala, menyulut kehampaan, menerangi mata semua orang dengan kobaran api. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Api macam apa ini yang dapat langsung menyalakan kain kapan itu? Meskipun kain kapan atau kain hitam ini hanyalah tiruan, namun kain kapan ini tidak boleh diremehkan. Perlu dicatat bahwa jika Anda ingin memurnikan harta dunia bawah tingkat semi kaisar, maka bahan-bahan yang digunakan itu harus mengandung kekuatan kaisar. Yang disebut kekuatan kaisar itu hanyalah pembagian sebenarnya dari ranah praktik. Faktanya tidak ada yang namanya bahan tingkat atas dunia bawah. Material yang terlepas itu adalah material transenden, sama sekali tidak ada yang namanya material semi kaisar. Dan jika Anda ingin memurnikan harta karun tingkat semi kaisar, maka material yang digunakan haruslah material kaisar yang mengandung napas kaisar. Misalnya kapan kain palsu. Tiruan ini menggunakan material yang sangat rumit, dan kapan kain itu mungkin disamak dengan material kayu kaisar khusus, atau mungkin juga kain kapan itu terbuat dari kulit seorang kaisar agung setelah kematiannya. Dan bagaimana harta karun seperti itu bisa dibakar dan dinyalakan dengan api? Tapi sekarang api teratai hijau menyala, samar-samar berubah menjadi bentuk bunga teratai. Api ini seperti teratai hijau dalam nyala api yang ditanam di kain kapan, bergoyang dan tumbuh di kehampaan yang langsung mengejutkan semua orang. Tidak, di tengah formasi besar Jia Luo Mingju menjerit kesakitan. Api yang menyala-nyala itu mengandung napas kehidupan yang tak berujung, dan napas yang kuat itu membuat seluruh tubuhnya tercekik. Hal yang paling menyakitkan adalah bahwa sebagai pemilik kain kapan itu, dia memiliki roh yang tersisa pada kain kapan itu, dan sekarang kain kapan itu telah terbakar. Jiwanya seperti terpanggang, memancarkan rasa sakit yang hebat. Seperti api yang berkobar terus membakar tubuhnya. Rasa sakit ini terlalu menyakitkan untuk dijalani. Hei, seperti yang diharapkan dari tuanku. Aku sendiri sebagai serangga dunia bawah takut pada api ini. Biarkan Jia Luo Mingju ini merasakan rasa terbakarnya. Di lautan darah yang tak berujung, serangga pemakan jiwa berkata dengan ekspresi gembira. Dia sebelumnya telah menderita karena api teratai hijau kekacauan ini. Jadi dia secara alami mengetahui kengerian dari api ini. Cahaya api biru ini mungkin biasa saja dalam hal napas, akan tetapi itu mengandung napas kehidupan yang istimewa. Sebagian besar itu adalah yang paling tak terkendali. Saya tidak tahu bagaimana tuanku dapat mengendalikannya dan tidak terkekang oleh napas kehidupan ini. Boom! Api membakar dan dengan cepat menghilangkan jiwa Jia Luo Mingju. Jia Luo Mingju dengan gila-gilaan mengaktifkan kain kapan dan terus-menerus melepaskan energi mayat hitam yang tak ada habisnya di dalamnya, mencoba memusnahkan api teratai hijau kekacauan. Namun ditemukan bahwa api di sekitarnya tidak dapat dipadamkan sama sekali. Sebaliknya api hijau, malah membakar lebih kuat. Pada saat ini Qingchen juga dapat melihat bahwa bukan tubuh kain kapan yang dibakar oleh nyala api teratai hijau, tetapi aura mayat hitam yang terus-menerus terpancar dari kain kapan. Aura mayat hitam ini sangat jahat. Itu adalah aura mayat sisa-sisa yang ditelan oleh kain kapan setelah membunuh ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah dilepaskan itu cukup untuk dengan mudah mencemari
ahli transenden tingkat 3 mengubahnya menjadi mayat dalam sekejap terkorosi dan ditelan. Aura mayat ini dapat digambarkan sebagai kebal terhadap semua dharma, kebal terhadap semua hal, sangat sulit untuk dijerat seperti belatung di tulang tarsal, seperti wabah. Tetapi napas semacam ini seperti tonik yang hebat bagi api teratai hijau kekacauan dan sangat mudah untuk dinyalakan. Dan saat energi mayat ini dinyalakan oleh api teratai hijau yang kacau di benak Qingchen perlahan-lahan meningkat, bahkan itu menjadi semakin lengkap. Penggabungan yin dan yang sungguh luar biasa, ini menakjubkan, kata Qingchen. Dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Baru pada saat ini dia sepenuhnya mengerti mengapa api teratai hijau kekacauan terbakar dengan sendirinya. Itu karena aura mayat yang mengerikan pada kain kapan itu seperti mimpi buruk di mata ahli teratas lainnya. Akan tetapi di mata api teratai hijau itu dapat mendukung bahan bakarnya dan memperkuatnya. Orang ini tumbuh lebih kuat. Pada pemandangan seperti itu bahkan Qingchen sendiri tercengang dan tergerak olehnya. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini di atas kehampaan, Kaisar Simei juga menatap api biru yang menyala di bawah. Mulut ceri kecilnya terbuka memperlihatkan bentuk. Cahaya di matanya bersinar terang dan wajah cantiknya terpantul kemerahan. Anak ini, apa asal-usulnya? Kata Kaisar Simei. Dia menatap Qingchen menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat untuk pertama kalinya. Dan di kedalaman matanya itu terus berkedip. Ah, kurang ajar. Saat ini di tengah formasi besar Jia Luo Mingju meraung histeris. Dia meraung dan bergemuruh saat jiwanya terpisah dan dibakar. Dan cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang Qingchen. Pena Hakim. Meskipun Qingchen menghalangi kain kapan, namun pena Hakim harta karun terakhir itu muncul di belakang Qingchen di beberapa titik dan jatuh dengan keras seperti kilat. Rasa krisis yang kuat langsung memenuhi tubuh Qingchen. Mati, mati untukku, teriak Jia Luo Mingju meraung liar. Dia putus asa, dia berjuang mati-matian. Pada saat ini dia harus dapat menjatuhkan Qingchen, jika tidak semuanya akan berakhir. Boom! Seberkas cahaya hitam tiba-tiba muncul di pena Hakim yang hitam pekat, dan napas kematian yang tak berujung menyerang Qingchen, membuat Qingchen langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian tertinggi dan ingin mencabut nyawanya. Hati-hati tuanku, ini adalah pena Hakim. Satu goresan akan memberitahu Anda apakah Anda akan hidup atau mati. Itu dapat menghilangkan sumber kematian, kata Seribu Tulang. Dia meraung dengan penuh semangat. Pena Hakim itu adalah harta karun yang terkenal di dunia bawah. Satu goresan saja dapat menentukan hidup dan mati, dan tidak ada seorang pun yang takut pada makhluk dunia bawah. Karena menurut rumor, ini adalah pena dunia bawah untuk menentukan hidup dan matinya, dan kebajikan kehidupan. Ini berisi kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Jika ditulis dalam satu goresan, maka itu dapat merampas jiwa dunia bawah dari tubuh jiwa yang menghukumnya. Boom! Pada saat ini pena Hakim mengandung kekuatan yang tidak dapat diprediksi, dan ketika Qingchen bertarung melawan lonceng Kaisar Hantu dan kain kapan, tiba-tiba menyerang Qingchen seperti kilat. Melihat pena Hakim hendak mengenai Qingchen, Qingchen yang sedang melawan kain kapan itu tiba-tiba berbalik, dan dengan suara gemuruh cahaya pedang yang menjulang tinggi tiba-tiba meledak dari pedang karat misterius di tangannya, menghantam pena Hakim dengan keras. Suara renyah bergema di seluruh dunia, dan dengan suara keras itu tubuh Qingchen mundur, dan dia langsung terlempar ribuan meter jauhnya, dan kekosongan di belakang Qingchen meledak. Diblokir. Melihat itu ekspresi Jia Luo Mingju berubah, dan pena Hakim itu adalah harta karun tertinggi dari tingkat Kaisar Semu yang mengandung kekuatan tak terbatas. Dengan satu pukulan bahkan ahli teratas puncak transenden akan terluka parah. Bagaimana Qingchen ini bisa memblokir pena Hakim dan aman? Coba lagi. Dia tiba-tiba kembali mendesak pena Hakim dan menyerang Qingchen lagi. Tatapan ganas melintas di kedalaman mata Qingchen. Dia menghentakkan kakinya dan sosok Qingchen melayang ke langit. Kali ini Qingchen mengarahkan seluruh tenaganya untuk membangkitkan napas dalam tubuhnya dan menebas dengan pedang. Seketika raungan emas dan besi yang menusuk telinga bergema.
Kincen memandang pedang karat misterius itu dan menghadapi pena hakim dengan kuat di kehampaan. Ini konyol, kamu benar-benar ingin menggunakan senjata dunia bawah untuk melawan kekuatan ilahi pena hakim. Kamu akan mati, kata Jia Luo Mingju mengeluarkan raungan dengan panik mendesak pena hakim. Duar. Dalam ledakan keras, napas tak terlihat turun dan mengikuti pedang karat misterius itu langsung ke tubuh Kincen. Pergi ke neraka. Ada sedikit kegembiraan di kedalaman mata Jia Luo Mingju. Yang menakutkan tentang pena hakim bukanlah kekuatan menyerang yang ditunjukkannya, tetapi kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya yang memusnahkan asal-usul mayat hidup. Kekuatan ini sungguh tak tertahankan seperti halnya kekuatan sebab akibat. Napas takdir dapat menembus tubuh orang lain secara diam-diam. Meskipun Kincen menggunakan pedang karat misterius untuk memblokir serangan pena hakim, namun dia tidak dapat menahan kekuatan khusus yang terkandung dalam pena hakim. Di kejauhan, master penjara neraka dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara penguasa dunia bawah Kincen, hati-hati. Kekuatan pena hakim sangat istimewa. Anda dapat mengikuti kekuatan hartanya dan menghindar dengan cepat." Mendengar itu, Kincen pun menoleh. Terlambat, kata Jia Luo Mingju berteriak keras dan dia sudah mendesak pena hakim. Aura misterius seperti gelombang langsung menyerbu ke pedang karat misterius. Duar. Seketika pedang karat misterius itu sedikit bergetar, dan saat berikutnya sebuah pemandangan yang membuat Jia Luo Mingju dan yang lainnya tidak percaya muncul. Karena setelah kekuatan misterius di pena hakim mengalir kepada pedang karat misterius di tangan Kincen, pedang itu menghilang dalam sekejap seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Bagaimana situasinya? Jia Luo Mingju pun tercengang, bahkan yang lainnya juga tercengang. Kekuatan khusus pada pena hakim tidak dapat dihentikan yang diketahui oleh orang-orang dunia bawah. Tapi sekarang itu benar-benar dihentikan. Tidak mungkin, kata Jia Luo Mingju. Dia menjadi panik dan seketika mendesak pena hakim. Dia mendesak lagi dan duar. Gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir dari pena hakim ke pedang karat misterius. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dampaknya, itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut tanpa mengeluarkan suara. Ini, Jia Luo Mingju menjadi ketakutan dan marah. Harta macam apa sebenarnya pedang karat misterius itu? Dia menggertakkan giginya dan terus mendesak pena hakim. Ding ding. Pena hakim berubah menjadi bayangan di seluruh langit, terus-menerus membombardir Kincen. Akan tetapi Kincen dapat menolaknya satu demi satu. Dan pada saat ini tiba-tiba bilah tajam menusuk punggung Kincen seperti ular berbisa yang dingin. Dan tebak siapa yang melakukannya? Ya, itu adalah leluhur iblis bayangan. Pada suatu saat, leluhur iblis bayangan telah bersembunyi di kehampaan tidak jauh dari Kincen. Dia seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan dan lalu melancarkan serangan dingin dalam sekejap. Duar. Di dalam kehampaan dia memegang duri emainya, dan seperti ular berbisa yang dingin dia melesat keluar dari kehampaan di belakang Kincen secara tiba-tiba dan menusuk punggung Kincen dalam sekejap. Tidak baik. Semua orang yang melihatnya pun terkejut pada saat ini. Leluhur iblis bayangan penuh dengan niat membunuh yang tak berujung, seperti bayangan yang keluar dari kegelapan memancarkan aura yang membuat semua orang berubah warna. Dan semua orang tercengang, bahkan jika aura mengerikan itu datang dari jauh. Wajah para master penjara neraka dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Puncak transenden. Pada saat ini semua orang juga merasakan aura dari leluhur iblis bayangan. Aura asli yang kuat telah mencapai puncak transenden, dan itu telah mencapai ambang batas transenden. Bahkan itu berada pada level di atas master penjara neraka dan leluhur Yanhun. Orang ini telah bersembunyi sangat dalam. Semua master area terlarang berubah warna. Untuk itu yang lama, master penjara neraka dan leluhur Yanhun dikenal sebagai dua ahli teratas terkuat di tanah telantar. Adapun Jia Luo Mingju, leluhur iblis bayangan, itu hanyalah berada di bawah mereka, satu tingkat di bawah mereka. Dan bahkan reputasi dari leluhur iblis bayangan di kota telantar bahkan lebih rendah daripada mereka. Meskipun dia disebut wakil penguasa kota, namun dia dianggap lemah oleh semua orang. Namun pada saat ini kekuatan yang ditunjukkan oleh leluhur iblis bayangan sebenarnya
jauh lebih mengerikan daripada master penjara neraka dan leluhur Yanhun, dan bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan leluhur bis darah di area terlarang Laut Mati waktu itu. Dan mereka benar-benar menyadari bahwa leluhur iblis bayangan benar-benar menyembunyikan kekuatannya.